Baiklah, selamat siang dan salam sehat untuk semua, salam bahagia, selamat berjumpa kembali dalam Sorotan Wiswanda. Kebetulan kali ini saya bersama KBNNK Sukabumi, Ibu Margareta Retno Dalidewi dan Bapak Yus Daniel dari KBNNK Bandung, Kota Bandung, dan Bapak Yudit dari Polresta Bandung, Satuan Narkoba. Nah, bahasan kali ini ya Bu Retno, kita setuju untuk sedikit bicara bagaimana desa bersinar Indonesia bergerak sebagai penerusannya. Ceritanya kan saat ini program-program advokasinya BNN berharap bisa menjangkau semua segmen, semua generasi, termasuk pemilih generasi saat ini, yaitu generasi milenial. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dari Bu Retno, mungkin apa sih? Mungkin orang harus paham juga dengan bahasa publik apa yang dimaksud dengan desa bersinar Indonesia bergerak, apa yang ingin dicapai masyarakat. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Yang pertama itu memang pertama kali adalah tentang permasalahan narkoba. Permasalahan narkoba di Indonesia ini sekarang ada di fase darurat narkoba. Kalau darurat narkoba ini maka semua harus bergerak, harus bersama-sama bergerak untuk bisa bersinar, bersih daripada narkoba. Karena itu memang jargonnya adalah perang melawan narkoba. Perang melawan narkoba itu salah satunya melalui desa bersinar. Desa bersinar bersih daripada narkoba. Nah, desa, di dalam desa itu kan ada banyak faktor tuh, ada sekolahnya juga harus bersinar. Kemudian ada pasarnya juga harus bersinar. Dan sekarang ini kita ada di taman yang tamannya bersinar, taman bersinar. Sehingga kalau semua aspek yang ada semua bersinar, maka akan menjadikan tempat itu bersinar. Kalau desa-desa sudah bergerak, desa-desa bergerak, maka Indonesia tentunya akan menjadi bersih daripada narkoba. Itu pengantarnya, supaya kita semua sama-sama satu hati, satu tekad, sama-sama menuju bersinar, bersih daripada narkoba. Baik, terima kasih. Nah, artinya kan ada progres di sasaran yang lebih mikro ya sekarang ini. Jadi artinya mungkin nanti bisa disambung oleh Pak Yus Daniel. Bagaimana Pak, kalau selama ini kan darurat narkoba itu seringkali diidentikan dengan, mungkin nanti Bapak dari Polres bisa diidentikan dengan penyalahgunaan. Nah, ceritanya kan saat ini mungkin ya, ini asumsi dari sebagian kawan-kawan, mungkin investasi terbesar seharusnya ada di aspek pencegahan mungkin gitu ya, sehingga kemudian ini bisa berjalan sebangun antara memberantas penyalahgunaan dengan mencegah calon orang yang mungkin nanti berpotensi menyalahgunakan. Bagaimana Pak kalau soal itu? Baik, menyikapi situasi darurat narkoba di negara kita di Indonesia, semestinya kita semua menyamakan frekuensi dulu Pak, tentang bagaimana upaya penanggulangannya gitu ya. Nah, jadi situasi negara kita darurat, amanah undang-undang jelas di sana bagaimana mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Ada di Undang-Undang 35 tentang itu. Bagaimana caranya? Bangsa kita sudah mendesain suatu strategi, yaitu strategi P4GN. Strategi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Strategi P4G itu ada strategi demand dan strategi supply. Nah, strategi supply kita kenal dengan penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum kita sudah tahu sendiri, Pak Yudit dari Sat Narkoba, bagaimana mulai dari upaya penyelidikan, penyidikan, bahkan penjatuhan hukuman mati, TPPU dan lain sebagainya. Indikatornya adalah lapas sekarang 85%. Di dalamnya ada satu tindak pidana narkotika. Jadi satu lapas umum, populasi di dalamnya 85% tindak pidana narkotika. Jadi satu tindak pidana mengalahkan tindak pidana yang lain. Itu adalah keberhasilan betul. Namun di dalam sudut pandang P4GN ada strategi demand reduction. Nah, strategi demand reduction dengan supply reduction itu harus seimbang. Nah, saat ini memang kita akui bahwa di wilayah demand reduction di sana ada kewajiban P4GN, yaitu membangun ketahanan diri masyarakat, mengembangkan sistem ketahanan diri masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sistem deteksi dini masyarakat.
kemudian meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat, dan menyiapkan sarana rehabilitasi. Itu adalah strategi demand reduction. Nah, menghadapi situasi darurat narkoba, P4G sebagai strategi negara ternyata harus dikuatkan. Bapak Presiden sudah jelas menyatakan darurat narkoba. Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tentang penguatan P4GN. Seluruh kementerian dan lembaga sampai ke gubernur, seluruh wali kota dan bupati se-Indonesia harus melaksanakan penguatan P4GN. Nah, ini mudah-mudahan harus dilakukan. Kita kalau tanya ke pimpinan daerah, belum tentu paham, belum tentu ini adalah sebagai amanah penting begitu, karena untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia, termasuk masyarakat ada di wilayahnya, termasuk misalnya di Jawa Barat, bagaimana Pak Gubernur di kabupaten kota di Jawa Barat. Mau kepentingan harus melaksanakan penguatan. Jadi instruksi Presiden ditujukan seluruh kementerian dan lembaga, gubernur, wali kota Indonesia harus melaksanakan penguatan P4GN melalui rencana aksi P4GN. Ada aksi generik, ada aksi khusus di sana. Harus dilakukan untuk tadi bagaimana demand reduction, mengembangkan sistem ketahanan diri masyarakat, bagaimana meningkatkan ketahanan diri masyarakat agar dia imun, mampu menolak narkoba dengan edukasi. Dilaksanakan oleh siapa? Oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara mandiri di masing-masing lingkungan. Ya. Pak Yudit, gimana Pak? Pada saat stereotipnya adalah bahwa orang yang menyalahgunakan atau mengetahui orang menyalahgunakan, kan biasanya ada stereotip, wah ini masuk ke dalam delik kriminal nih gitu ya. Apalagi misalnya lihat Pak Yudit tuh udah kabur duluan, misalnya seperti itu Pak. Nah, bagaimana memastikan bahwa pada saat kita bangun ini dari kesadaran kan harus akrab dulu ya Pak, bahasanya seperti itu. Gimana Pak kira-kira Pak? Jadi gini Pak, kami dari Satuan Reserse Kriminal sama Polrestabes Bandung ya, kita bersinergi Pak, kita bersinergi dengan BNN Kota Bandung yang mungkin selama ini kami hanya lebih mengutamakan penindakan Pak, karena jumlah hampir 1 tahun itu bisa sampai 250 kasus penyalahgunaan narkoba itu yang lanjut, belum lagi yang dia hanya ditinggalkan pengguna itu artinya dia hanya ditangkap, tidak ada barang bukti. Namun demikian program kepolisian bahwa kita memiliki program yaitu di mana kita akan melakukan rehabilitasi terhadap para pengguna. Jadi jangan takut apabila ada masyarakat. Di situ juga padahal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu diancam, Pak. Maksudnya barang siapa tidak melaporkan kejadian tindak pidana narkoba itu diancam 1 tahun. Namun demikian janganlah takut oleh hal itu, kita persuasif, kita akan hanya melakukan tracking. Dia misalkan ada keluarganya yang ikut jaringan narkoba dalam hal ini sebagai korban, datang dilaporkan saja, dilaporkan ke kami, nanti kita tracking dari mana asalnya, kemudian si korbannya ini kita bawa ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi langkah selanjutnya. Dan kami juga akhirnya bahwa dengan adanya ketimpangan tidak hanya melakukan penindakan, bahwa kita juga harus berperan aktif dalam penanggulangan dalam arti pencegahan. Dalam hal ini pihak kepolisian dari Narkoba sendiri memiliki program yaitu Kampung Tangguh yang kita sinergikan dengan Kampung Bersinar. Jadi harapan kami sama seperti yang disampaikan oleh Pak Yusnil tadi, bahwa ketika kita menciptakan program Kampung Tangguh Bersinar, akhirnya di setiap kelurahan yang di Kota Bandung itu baru kurang lebih 23 kelurahan ya Pak. Dari 155 kelurahan. Artinya di sini kita masih punya PR. Apa Pak biasanya yang jadi akar mereka, ya boleh dikatakan mungkin sampai tahap ini enggan gitu ya, atau mungkin belum paham? Ya mungkin dari sini kalau saya lihat, saya perhatikan kemungkinan belum adanya sadar diri ya dari masing-masing individu, atau masih adanya ego sektoral ya masing-masing di pemerintahan. Maksudnya dalam hal ini mungkin ya sekarang sudah ada COVID, karena dari COVID ini kelurahan itu sibuk sekali untuk melakukan semacam warning terhadap masyarakat, ditambah lagi hal-hal yang lain yang ada di kelurahan. Namun demikian kita tetap berjuang, kita tetap sambang terhadap
yang sudah kita launching, dan kita akan juga mendorong, menggerakkan kepada kelurahan-kelurahan tadi. Pak Kapus Litdatin kan baru saja melaunching buku kemitraan sinergis rencana aksi P4GM berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, kira-kira nih kalau sekarang akselerasi ini harus dijalankan antar OPD, problemnya kan lintas kebidangannya selalu dikatakan bahwa ini bukan ruang kerja saya, ini ruang kerjanya BNN. Silahkan kalau BNN ada insert kan begitu ya. Ya, tugas BNN adalah betul. Bagaimana? Nah, gimana nih Bu Retno? Ini kan masalah klasik juga ya sebetulnya. Ya, betul. Gimana Bu Retno? Ya, tadi kan seperti yang tadi Pak Yu sampaikan bahwa permasalahan terbesar adalah ego sektoral. Padahal ketika para semua stakeholder menyadari bahwa P4GM menjadi tanggung jawabnya bersama, ya sama-sama kerjakan gitu. Hanya kan yang jadi masalah kan belum semua menyadari. Sebelum sadar, tahu nggak sih? Nah, ini juga belum semua tahu. Nah, itu jadi tugasnya BNN hadir di masing-masing wilayah itu sebagai pendorong. BNN lah mendorong pemerintah daerah setempat untuk sama-sama bergerak melawan narkoba. Nah, yang tentang kemitraan sinergis itu salah satu bentuk bahwa ini loh yang dibutuhkan, bagaimana bermitra dengan sinergi supaya sama-sama menuju ke tujuan yang sama. Waktu itu juga Pak Kepala BNN RI silakan dioptimalkan, bahkan arahan kemarin tanggal 3 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa harus banyak mengembangkan kerjasama, bermitra secara sinergi, harus banyak berintegrasi karena memang BNN dihadirkan di wilayah masing-masing sebagai tadi yang dibilang sebagai pendorong P4GM. Kayak di tempat kami di Sukabumi ini udah bergerak nih kalau di kabupatennya. Untuk wali kota baru kemarin aware bilang bisa nggak dimundurin sampai Februari, nggak apa-apa, yang penting kita ada ini. Memang menjalankan amanah, sehingga press release kemarin yang di Sukabumi dihadirkan dari kota dan kabupaten bahwa kami hadir bersama-sama. BNN cuma sebagai penggeraknya saja, sebagai pendorongnya saja, tapi si Kesbangpol kepala badannya langsung, kepala badan Kesbangpol kota dan kabupaten hadir bersama-sama siap melawan narkoba. Ada kata kunci keberlanjutan dan pengawasan. Artinya kepala daerah juga dituntut untuk memastikan bahwa ada evaluasi daripada keberlanjutan sebuah desain dan program. Terima kasih Bapak atas penjelasan gamblangnya, Ibu. Sekian sorotan Riswanda hari ini. Wassalamualaikum, salam sehat dan salam bahagia.